Businessman Opinion. Mitra bisnis, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memberi sinyal bahwa tahun 2027 mendatang, pemerintah tidak akan lagi menyediakan BBM subsidi dan akan menerapkan BBM satu harga. Sementara subsidi BBM yang selama ini diberikan akan disalurkan langsung ke penerima yang berhak secara tunai. Apa komentar Anda mengenai rencana mengalihkan subsidi harga menjadi subsidi tunai yang diklaim bisa lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran ini? Di 633-9160 atau WhatsApp kode di 0816-924-924. Pantunnya subsidi bisa lagi ke sayur asin gimana itu? Jauh amat asin. Ya, habis keringat kita udah asin, Kong. Ben, Ayo. tadi gua mau pulang di depan Dubes Amerika sekat demo lagi, Ben. Nggak ada kerjaan tuh, orang tuh teriak-teriak tuh. Demo lagi tuh. Demo apaan? Oh, puasa. Dubes Palestina. Oh, ya. Di Indonesia kan banyak manusia nggak ada kerjaan, dibeli, dibayarin, mau aja teriak-teriak situ. Jadi bisnis ya. Demo dibayar, Bin. Itu mah udah gak heran lagi. Saya dulu di Baswe ya. Nah. Ada satu bapak, itu mah bayaran punya, bapaknya ketawa gitu. Bayaran. Malu beda. Iyalah, mau berangkatnya kudu pakai ongkos, Kong. Sebenarnya si Opung juga gimana, ya kata Tony benar, yang berhak terima tuh tunai siapa, benar Ben? Ya kok nggak mau subsidi sekalian semua, kau mau terusin atau dikurangin harga, dinaikin ya Ben? Ini Opung juga kadang-kadang mungkin itu kali ya, mungkin tua kali ya, mesti diperiksa dulu. Dia kan lebih tua dari saya Ben. Masa sih? Iya, dia 76 kan 77 tuh. Oh gitu. Saya masih 74 tuh. 74 atasnya. Cuma opungnya koleksi nggak gitu, cuma yang penting duit flus lah nggak. Lo saya emang nggak mau pusing, dah tua duit ada banyak Ben. Ya nggak? Ya kita supaya rakyat ikutin ya Ben ya. Ya, siap. Saya pikir apa yang ingin dilakukan oleh LBP kurang tepat ya. Karena dia harus tahu, dan dia pasti tahu bahwa kalau BBM sebagai kebutuhan hari-hari masyarakat itu disentuh harganya naik, maka itu akan punya multiplier efek lain. Barang-barang lain, sayur mayur, buah, daging, kebutuhan pokok itu akan naik. Karena kombinasi dari COGS, tadi ada yang bicara harga pokok, ditambah dengan psikologi pasar gitu. Mungkin HPP-nya akan terpengaruh 10-12%, tetapi ditambah dengan psikologi itu jadi tanpa batas, bisa naik 25%, 30%, sebuah barang pokok gitu ya, beras, telur, dan seterusnya. Ngeri ya. Padahal sangat mematikan banyak rumah tangga di Indonesia. Memang jadi sederhana pekerjaan ESDM, jadi sederhana pekerjaan Kementerian Keuangan dari sisi fiskal APBN subsidi, tetapi yang mati itu ratusan ribu rumah tangga, yang di dalamnya ada anak-anak yang sedang sekolah dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat subsidi BBM ini harusnya tiap tahun itu bukannya dikurangi tapi ditambah, karena memang BBM itu Pertalite dan solar itu punya forward linkage. Ketika sebuah rumah tangga dengan ekonomi menengah punya mobil Xenia dan yang lain-lain sejenisnya yang bisa pakai Pertalite, atau motor yang pakai Pertalite, atau truk yang pakai solar, itu disubsidi, maka dia akan menghasilkan produksi output ekonomi yang lain kan. Dia bisa jalan-jalan, bisa nonton, bisa beli martabak dan seterusnya. Mau si truk tadi bisa bawa sayur lebih murah dari Subang ke Jakarta dan seterusnya. Jadi forward linkage-nya ada terhadap kehidupan masyarakat. Justru yang harus disampaikan Pak LBP, kita harapkan ya, ini sebagai sebuah saran subjektif ya Pak LBP, Bapak mengumumkan bulan ini bahwa tahun 2027 awal pemerintah akan menghentikan IKN menggunakan APBN. Pemerintah akan menghentikan APBN untuk digunakan dari MBG gitu. Semuanya jadi CSR. Karena memang seperti MBG itu forward linkage-nya nggak besar Pak. Ada memang, tetapi nggak besar. Jadi lebih banyak untuk ke
ke Jamban juga nanti kan habis makan siang itu. Tetapi forward linkage-nya nggak begitu besar. Iya. Nah, begitu juga dengan IKN. Kalau memang sudah ada 200 investor 1 triliun 100 miliar, ya oke, dibangun saja yang gedung pemerintah, tetapi sisanya biarkan swasta. Kalau ini terjadi, maka bisa ditambah APBN itu alokasinya untuk mensubsidi solar atau pertalite, karena ini urat nadi, ini darah yang membuat urat nadi ekonomi atau konsumsi masyarakat itu masih ada gitu. Begitu BBM naik, itu semua harga sampai harga daun kemangi 1 ikat juga naik, nanti juga tahu kenapa gitu. Ini yang LBP pasti tahu. Mohon Pak, jangan sampai kebutuhan rakyat yang dikorbankan untuk penyederhanaan, simplicity approach terhadap fiskal subsidi. Terima kasih. Ini gue lihat sih secara prinsip gue sebenarnya setuju dengan Luhut ya, dengan mengkonversi itu menjadi bantuan langsung subsidinya. Gue setuju karena apa? Bantuan langsung itu dengan menggunakan data NIK yang semakin baik itu akan semakin kena kepada sasaran. Tapi tentu dengan catatan data NIK itu udah semakin sempurna, kan gitu kan bro. Tetapi persoalannya yang gue mau garis bawahi, gue mau highlight ini apa? Persoalannya kenapa sih kok selalu dibilang kita punya BBM itu subsidi, harus disubsidi terus. Kwik Yanggi dulu pernah mengatakan bahwa Indonesia oke lah dianggap sekarang kita udah sebagai negara net importer. Ya. Tetapi betul kita udah net importer. Kita kan kalau dulu waktu kita sekolah tahun 70-an 80-an kan Indonesia anggota OPEC, ya kan? Terus kita kan mesti hafal anggota OPEC Indonesia siapa kan. Nah, sekarang kan udah enggak. Nah, tetapi persoalannya gue mau nanya. Kita itu kan sesungguhnya kan masih menghasilkan minyak. Kita masih ada kilang walaupun tidak mencukupi 100% kebutuhan. Yang datanya gue juga nggak tahu benar apa kagak. Nah, Kwik Yanggi itu pernah ngomong, lah lu kan Indonesia masih punya minyak, kenapa lu mesti hitung-hitungnya pakai USD dengan harga internasional? Lu pakai aja rupiah untuk konsumsi lokal, supaya kita menghitungnya itu nggak terlalu mahal. Udah pakai dolar mahal, udah itu nggak tahu biaya siluman kuntilanak, jelangkung semuanya ada di dalam kan gitu kan bro? Iya, rentenya mana? Rentenya segala macam kan banyak di situ. Akhirnya muncullah kata-kata lebih mahal biayanya, sehingga ujung-ujungnya dibilang subsidi. Iya kan? Jadi persoalannya kan sesungguhnya mesti dikorek-korek sampai benar dulu. Itu subsidinya itu apa penyebabnya? Kita masih ada lifting minyak loh bro. Kalau nggak salah 1 bulan masih berapa ratus ribu masih ada loh, walaupun tidak mencukupi, kurang mencukupi lah. Tidak mencukupi, nggak mencukupi pun karena mungkin eksplorasi dan eksplornya kurang dulu. Betul. Iya kan, mungkin juga masih ada, tetapi nggak dieksplorasi dengan benar sama Pertamina. Bro, tahu nggak bro? Kita di industri bayar gas ke PGN itu pakai US dollar loh bro. Itu pernah loh, gua sama teman satu dia di perusahaan Italia juga menggunakan gas di Indonesia. Dia tuh sempat protes sama PGN. Dia bilang apa? Undang-undang kita pasar 33 semua hasil bumi itu untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa PGN sampai detik ini kita harus bayar dengan US dollar? Ingat nggak beberapa tahun lalu dari 6 jadi $6,5 per MMBTU. Itu yang HGBT, bukan salah bro. Itu yang dapat HGBT. Itu yang HGBT pun udah naik. Kalau yang tidak HGBT itu lebih tinggi, itu udah 10 lebih MMBTU. Nah, waktu itu sempat dipertanyakan, PGN nggak bisa jawab, langsung dialihkan. Kenapa mesti pakai US dollar kita? Dan hasil bumi kan nggak ada PPN. Kita nggak ada PPN masukan. Jadi pertanyaannya kepada Pak Luhut, kalau dialihkan ke bantuan langsung, saya setuju. Karena ini sekaligus membuktikan NIK kita udah semakin sempurna enggak. Tetapi persoalannya bukan di sana Pak Luhut. Persoalannya harus transparansi. Kenapa kok kita masih subsidi? Betul, dan tidak efisiennya. Dan tidak efisiennya di mana sebenarnya? Itu yang mesti digarisbawahi dan itu yang dikorek sampai ke dalam-dalamnya, borok-boroknya.
nananya mesti dikerok, kalau nggak sakit terus. Itu loh bro. Kan di situ kan persoalannya kan. Jadi jangan pemerintah itu kadang-kadang pikiran rakyat nggak bisa mikir atau apa, hanya kasih bansos sudah diam aja. Jangan salah loh bro. Bro Luhut, jangan salah. Ini sekarang kalangan intelektual, kalangan menengah ya terus bersuara. Ini semuanya orang-orang yang bisa mikir. Jadi transparansi itu perlu. Kalau yang namanya petrol terus kemarin kejadian Pertamina yang hampir 1.000 triliun itu, kalau nggak ada, barangkali kita punya harga sama dengan Malaysia. Saya setuju dengan Bro Tony itu. Di Malaysia belum lama saya balik sana, saya isi yang 95 bro. Itu hitung-hitung rupiah cuma 7 ribuan. 95 itu ronnya. Kenapa bisa gitu? Ya kan? Bahkan Malaysia punya penghasil minyak kurang dari Indonesia, walaupun jumlah penduduk dia lebih dikit. Harusnya yang digarisbawahi, yang dipersoalkan, yang dibuka ke masyarakat, kenapa Indonesia punya biaya atau tadi yang dibilang HPP atau CO2 kok kenapa mahal begitu? Kan dasar dari USD untuk perhitungannya. Itu Quick Yanggi dulu pernah singgung. Betul. Walaupun dijawab dengan, oh ini kan harga internasional kan ada. Lah untuk kepentingan rakyat lokal ya kita pakai aja rupiah udah. Dengan kita patok, kita pack aja khusus untuk ini nilai tukarnya berapa. Dulu Malaysia berani loh, Malaysia pack dia punya ringgit loh, sekian gitu. Ya tentu Indonesia nggak berani karena kita punya cadangan devisa kan belum banyak. Tetapi untuk ini kebutuhan lokal ini, produk ini, barang ini ya coba kita lakukan lah. Supaya nggak terus-menerus beritanya begini terus, gitu loh bro. Ya saya sependapat sama penelpon mengatakan bahwa sebijaknya pemerintah itu udah mengacu kepada digitalisasi untuk zaman-zaman yang seperti sekarang ini. Karena untuk apa KTP elektronik itu dibuat, tentu dasarnya kan sudah dilegitimasi oleh MPR DPR. Itu terurai dari legislatif yudikatifnya bahwa kartu elektronik ini bisa diandalkan untuk di era yang seperti sekarang. Tapi pertanyaan masyarakat, KTP elektronik ini sejauh mana ekspektasinya mengenai SKCK dan lain sebagainya, termasuk itu subsidi untuk BBM untuk orang miskin. Dan nalar saya mengatakan ini 2027, artinya rencana jangka pendek yang terlalu dibesar-besarkan kan. Kalau seumpamanya energi listrik yang sekarang ini digaungkan seluruh dunia bahwa efisiensi 0 zero yang harus diberlakukan, artinya kan jangka pendek itu yang nggak menjadi rumusan, tapi lebih kepada kiblatnya administrasi normal untuk kedepannya seperti manual ke digital. Kita nggak bisa berandai-andai bahwa digital ini poros yang harus kita percaya. Seumpamanya data manualnya tidak transkripsi. Itu yang pertama menurut saya Pak Anto. Yang kedua, kebijaksanaan dari MPR DPR maupun eksekutifnya yang selaku pembuat terobosan yang sudah diusulkan legislatif dan yudikatif, seharusnya kan wacana yang demikian itu lebih ke proporsional mindset eksekutifnya Pak. Seumpama saya bilang katakan KTP itu sudah beralih kepada merah kuning hijau biru. Artinya juga saya berpendapat sama, jangan dikasih subsidi, jangan dikatakan orang miskin. Bangsa kita tuh orang pinter, orang bijak, dan orang cerdas. Jadi mindset pemerintah seharusnya kan menciptakan kail yang tadi Ibu bilang tadi itu. Pemerintah harus bagaimana membangun badan usaha untuk masyarakat supaya wajib pajak, supaya berdaya, supaya sejahtera. Itu kan prinsip Pak. Ya kan? Jadi kita nggak merendahkan bangsa kita sebagai orang miskin yang berhak menerima gas LPG, beras, beras segala macam, minyak dan lain sebagainya. Itu kan menjadi tanggung jawab negara meluruskan hal-hal yang demikian substantif. Jadinya untuk 2027 saya harapkan pemerintah bidang eksekutif ini bisa menguraikan maksud dan tujuan negara itu punya cita-cita. Kalau cita-cita bangsa kita nggak sampai sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan, artinya sudah bubar. Negara nggak ada artinya lagi tuh Pak. Cuma negara partai lah kita anggap seperti sekarang ini. Agak serius nih ngomong, Tri.
Gua punya opini nih. Selama ini menurut gua subsidinya itu bukan subsidi. Oh, ya. Lo ngerti kan maksud gua kan ya, Tri? Betul. Kasus Petralite itu adalah Petralite tanpa antri, kasus pertama tuh. Gini, gue jadi terbuka gitu loh secara gini loh, ngerunutin semuanya. Itu subsidi itu seolah-olah jualan untuk ini loh, untuk ketidakefisienan Pertamina. Mereka markup gila-gilaan harga yang menguntungkan segelintir orang, mafia, pejabat, dan aparat oknum. Nah, oknum yang semabes banyaknya, ya nggak? Tetap aja namanya kita kasih nama oknum ya, walaupun oknumnya nggak semabes juga, kita bilangnya oknum, nggak boleh. Catet, oknum, ya nggak? Kita nggak nyebut, ya nggak? Betul nggak, Tri? Jadi supaya nggak salah gitu loh, Tri. Gawat ntar dikasih paket lagi. Oh iya, kalau paketnya sembako sih. Iya, cuma kalau kayak Tempo kan gawat. Iya, kayak Tempo kacau itu. Kepala babi sama tikus nggak ada kepala. Kacau. Terus gimana nih? Jadi Tri, kalau kita coba berpikir dah logik, kayaknya kita dibodoh-bodohi selama ini, Tri. Iya. Gini, lu bikin bensin yang seharusnya seharga Malaysia 7.000. Iya. Karena Malaysia 7.000. Di kita Pertamaxnya katanya 13.000. Karena ketidakefisienan kan. Semua dimakan, semua udah pasang kuda-kuda di dalam, udah ada oknum di dalamnya yang ngatur semua. Dari hulu sampai hilir itu pengadaan BBM. Kalau lu bikin efisien, lu dapat paket pala babi, kan begitu ya? Iya. Kalau dilihat, Tri, menurut gua subsidi ini memang nggak tepat sasaran, karena subsidi ini nyangkutnya ke mereka, bukan ke pengisi Petralite loh, Tri. Ya, betul. Menurut gua Petralite ini, kalau gua rasa nih, kita efisien Pertamina seperti Petronas, Pertamax 7.000 kok. Iya, bisa. Nggak usah takut, menurut gua. Justru rakyat ini lagi melototin. Gue ajak yang pendengar lain untuk berpikir, ternyata ini loh ya biang keroknya di dalam Pertamina. Subsidi ini ribuan triliun, ternyata itu 5 tahun 1 triliun ngalahin sama si Tima. Jadi selama ini ngalirnya ke sono, pura-pura seolah-olah Alphard tidak boleh ngisi Petralite. Jadinya kita didoktrin nih, lo tau nggak? Iya. Karena harga yang dikasih itu harga yang udah luar biasa tinggi. Betul. Karena tidak efisiennya itu company, rusaknya di dalam, akhirnya begini. Gue akan coba terus ngomong nih, nanti juga gue coba lagi. Gue tantang, gue challenge juga si Benny untuk berpikir. Benar nggak? Kita kan harus berpikir kritis, karena apa? Yang diuntungkan cuma sebagian besar, sebagian kecil. Yang sebagian besar semua dirugikan. Dan kita seolah-olah dibodoh-bodohi. Lu mobil, lu disubsidi, lu tahu nggak kalau Petralite? Betul. Subsidi apa, Tri? Betul nggak? Orang lu nggak efisien kok lu disubsidi. Ketidakefisienan diciptakan, dibalut habis itu namanya subsidi. Dibalut dengan namanya subsidi, seolah-olah rakyat bayar jauh lebih mahal, Tri. Iya. Nah kan contoh gas melon ketahuan, dari pangkalan keluar harusnya 12.500. Kenapa dia nyampenya 16.000? Iya. Ada jin tomang di tengah itu. Betul nggak, Tri? Betul. Gue ngomongnya ini. Gue setelah berpikir-pikir, aduh, kok kayaknya kita sedang dibohongi oleh baik itu pemerintah ataupun BUMN jadinya, Tri. Jadi nggak ada subsidi itu, seolah-olah, lu nggak berhak lu pakai Petralite. Jadi dimaki-maki kan, ya nggak? Gue nggak sedang mencoba untuk ngedrag orang untuk pakai Petralite, sedang merunutkan event by event, ya nggak, Tri? Kejadian A, kejadian B, kejadian C, terus kita compare sama luar negeri.
akhirnya terpampang jelas quote in quote, bahasanya telanjang kan, Tri. Iya, betul. Nah itu, gue sih nggak sedang menyebarkan hoax, gue cuman merangkai semua peristiwa, gue jadiin satu. Tinggal dilihat Gua aja ngobrol gimana sama kan. Iya, betul. Iya nggak, Tri? Sip. Sedang tidak menciptakan hoax gue, Tri. Iya nggak? Iya, benar. Kita ngobrol aja. Kita dalam kondisi ngobrol. Betul. Karena apa, Tri? Gue inget dulu Kwi Kian Gi selalu bilang, apa itu subsidi? Nggak bisa diterangkan subsidi itu apa. Subsidi ternyata itulah kasus pertama Koplos. Ya nggak? Subsidi itu adalah ketidak efisien Pertamina. Di dalamnya sudah ada raja-raja kecil yang mengkapling-kapling sehingga mendapatkan harga pertalite dan pertalite yang tidak efisien, yang rusak semua dibayar sama rakyat. Dilangin subsidinya. Iya, katanya. Iya, dilangin subsidinya kan yang berpesta dia juga. Salah sasaran dia juga yang dironggotin di dalam. Berpesta-pesta ya, dengan dalil begini begitu. Rakyat seolah-olah dikambing hitamkan semuanya. Salah sasaran, salah subsidi. Ya nggak? Justru mereka yang bermain semuanya di dalam. Itu yang kita harapkan, itu kasus kemarin itu, ini kan masalah yang kemarin, tema sebelum jatuhnya Pertamina ini kan, ya nggak Mas Bud? Jadi itu kasus Pertamina harusnya dilanjutkan terus doang. Iya benar. Karena bukan apa-apa, kalau nggak diselesaikan sampai akar-akarnya, sampai dedengkotnya, waduh, lanjutan terus kita kayak begini. Ibaratnya kita dibodoh-bodohin terus, memang kita dibodohin terus, kita yang suka. Dia berpesta pora. Betul. Jadi dengan dalil kayak begini dari gitu, ya penguasa lah kayak gitu lah. Begini, subsidi itu jelas untuk membantu ya selisih harga. Ini tadi yang komentar sembilan itu nggak pernah bandingkan. Jadi begini, BBM ataupun LPG itu bukan monopoli Pertamina, ya. Kalau BBM ada Shell, ada Vivo, ada AKR, ada BP kan. Nah, tinggal lihat aja yang sekelas Pertamax itu di sana harganya berapa. Bisa lebih murah nggak dari Pertamax? Kalau dibandingkan dengan harga Pertamax di Malaysia, ya beda. Di sana Pertamax tuh disubsidi, ya kan, sehingga harganya 7.000 lah gitu. Lebih mahal lebih murah dari Pertalite. Nah, sementara Indonesia tuh luas ya. Kita ada 17.000 pulau katanya. Harus satu harga. Kebetulan saya pernah ke depo Pertamina dari Aceh sampai di Sulawesi, saya pernah lihat semua. Itu kondisinya, ya kita tahu negara kita luas, infrastruktur kita juga belum sempurna, sehingga ongkos angkut itu jadi mahal gitu. Nggak usah di luar Jawa. Di Pulau Jawa aja, misalkan di daerah Sukabumi Selatan ya, itu truk itu dari dari Pelumpang, Priok sampai sana tuh hampir lebih dari setengah hari waktunya perjalanan ke sana. Gitu. Jadi yang hal itu kan orang lihatnya cuma Jakarta aja sih gitu. Coba lihatlah seluruh Indonesia tuh gimana kondisinya. Ya kan? Nah, sehingga memang kenapa misalkan kok perusahaan lain hanya bikin di Jakarta, ya karena paling gampang di Jakarta. Daerah lain itu sulit dan mahal. Ya kan? Coba ada nggak Shell jual di Papua gitu? Nggak ada, karena harganya pasti mahal. Jadi subsidi ini untuk membantu. Nah, memang dari survei yang dilakukan oleh Bappenas itu subsidi salah sasaran, iya. Karena kenapa? Yang dibantu kan hanya di golongan tertentu ya. Nah, ini yang nggak cocok, ataupun untuk industri yang nggak boleh menggunakan BBM subsidi. Ini kalau kita lihat di bubble ya, itu SPBU itu 10 udah kosong karena BBM-nya udah disedot sama yang nggak berhak. Gitu. Jadi memang begini, harusnya memang subsidi BBM itu memang dialihkan menjadi semacam bantuan tunai gitu, sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan itu bisa disesuaikan lebih efisien dari kalau segini. Kalau subsidi untuk produk, untuk komoditi, mau BBM, mau beras, mau pupuk mau minyak goreng, itu semua bisa salah sasaran. Kenapa?
karena begitu komoditi itu banyak yang main. Kita jangan ngomong yang main orang pemerintah, yang main tuh orang-orang di bawah itu gitu ya, kayak kemarin minyak goreng yang 1 liter isinya cuma 100. Itu kan siapa yang main? Itu kan orang-orang yang memang punya niat jahat lah, gitu, punya kesempatan, punya niat jahat ya, jadilah seperti itu. Jadi kalau subsidi itu dihapus memang benar, kita mencari subsidi itu lebih ke tepat sasaran. Kalau subsidi ke orang by name by address harusnya itu lebih sudah tepat. dilakukan oleh kemarin PT Pos, itu lebih tepat gitu, Ya, karena misalkan betul. dia kepala keluarga, anaknya kan itu nanti datanya dari RT RW, jadi bottom up. Ya, bottom up ya kan. Kalau sekarang subsidi komoditi kan top down, Itu jadi nggak bisa bisa lihat secara jelas siapa yang menerimanya kalau yang betul. itu. Nah, sekarang kalau soal nanti RT RW mana itu itu semua nanti akhirnya jatuhnya ya tergantung ke orangnya juga kan. Betul. Tapi kan nanti bisa dikoreksi, misalkan tetangganya nanti nggak bener, dia punya mobil kok dapat bansos, dapat bantuan tunai. Bisa dilihat lah gitu. Nanti ada waktunya nanti terkoreksi dengan sendirinya. Tetapi kalau itu komoditi itu akan sulit kayak seperti sekarang ini. Jadi bukannya dihilangkan tetapi dialihkan ataupun diarahkan kepada yang lebih tepat sasaran gitu. Kira-kira gitu Mas Budi. Baik. Yang tadi itu disubsidi kebanyakan untuk rakyat kecil, supaya tukang gojek itu. Kenapa nggak diungkit-ungkit yang korupsi ember-emberan gitu, masukin tuh ke kas negara, jadi nggak menyusahkan seluruh rakyat Indonesia gitu aja Bu. Kali ini saya setuju sih ya dengan usulnya Opung ini. Nah, kalau perlu sih jangan tunggu sampai 2027 lah, kelamaan. Kalau bisa sekarang dieksekusi 2025 atau maksimal akhir tahun 2025 sudah dialihkan semuanya kan langsung di kan saya bilang perbedaan harga BBM di kita ini semacam akal-akalan kan sudah terbukti kita beli bertarik suruh ngantri itu doang sih bedanya, sih sama-sama aja. Jadi katanya orang Lebaran tuh kita dikasih kalian tangguhan, sekarang ginang semua ada yang tangguhan Pak. Iya, jadi kalau memang mau dihapus itu dihapus saja secepatnya. Kemudian bantuan langsung jangan diadakan lagi, tapi dialihkan dalam bentuk lain, misalnya untuk pembangunan gitu, sekolah atau rumah sakit, tetap bikin jalan-jalan diperbaiki atau kepentingan rakyat yang lebih baik lah. Karena kalau di bantuan tunai seperti yang ada sekarang ini kan kebanyakan tuh nggak tepat sasaran Mbak. Bahkan bisa dibilang tuh ini penyelewengan semua, atau penyelewengan di tingkat atas, tengah, ke bawah, atau mungkin malah nanti pada saat si penerimanya menerima duit ada kutipan lagi dari ketua RT. Jadi yang korupsi mulai dari atas sampai bawah ikut korupsi semua. Yang ada kan seperti itu katanya gitu ya. Jadi itu tadi jangan bentuk bantuan tunai, bentuk aja yang seperti pekerjaan kelompok padat karya sih kayaknya juga nggak efektif ya. Nah seperti ya itu tadi Mbak, bentuk juga nanti sekolah masuk dari sana. Bagaimanapun juga ini negeri kita, bukan kita numpang gitu ya. Setuju. Jadi negeri kita, jatuh bangunnya negeri ini tergantung dari kita-kita. Dan kita harus waspada ataupun kita juga harus sadar bahwa yang ada di bawah itu, yang pendidikannya cuma sampai SMA dan malas bacanya, malas update-nya itu 60% dan generasi muda gitu ya. Jadi saya tuh takut gitu ya, takut yang demo saat ini itu juga masih banyak, dan bahkan kemarin itu Mbak Nena terakhir demonya itu malah masyarakat yang melawan mereka yang demo. Nah ini kan menakutkan gitu loh Mbak Nena. Saya takutnya nanti kita itu terjadi seperti di Middle East gitu ya. Nah gini ya, saya sebenarnya setuju dengan BBM itu nggak ada subsidi. Sebelum ada Opung ngomong seperti ini, kalau nggak salah itu di sebuah acara diskusi outlook ekonomi gitu ya. Ini sebenarnya
sudah ada yang ngomong, saya lupa siapa, bahwa nanti itu ditransfernya, subsidi itu gantinya ditransfer ke rekening, tolong, maksudnya masyarakat tuh buka rekening semuanya, itu ada yang menghimbau kayak gitu, saya lupa, Luhut atau siapa, saya juga lupa gitu ya. Lah, untuk ditransfer ke rekening, kenapa? Gampang, dasarnya adalah rumah yang listriknya berapa, buat gitu loh Mbak, kan itu udah nggak lari lah ya. Kalau kita mampu punya AC, nggak mungkin lah kalau listriknya 900 atau berapa kayak gitulah kira-kira ya. Lah itu udah paling gampang itu udah Mbak, jadi nggak ada yang luput. Kenapa? Dulu saya tuh nggak percaya kalau Tri Risma hari ini itu bisa. Kenapa? Karena saya ngelihat kinerjanya yang ada di Surabaya. Semua orang pada memuji, karena semua orang pada memuji, saya diam. Tapi pada saat di lokal, maksudnya face to face, saya diskusi sama pengacara lah kayak gitu-gitu. Nah, dan mereka agree gitu loh. Cuman karena dia baik, kita tutup mulut gitulah kira-kira ya. Tidak mau mengkritisi lagi gitu ya. Lah, ternyata setelah Tri ini selesai ya menjadi 5 tahun Menteri Sosial, fakta itu berbicara bahwa di daerah di daerah sana Bogor sana itu ya Mbak ya, apa itu namanya, itu tuh masih banyak orang-orang yang tidak seharusnya menerima subsidi gitu loh. Lah ini kan lucu gitu ya, nggak terima subsidi itu artinya gini, orang mampu kok dikasih subsidi, kira-kira kayak gitulah ya Mbak. Salah sasaran ya, oke. Ya salah sasaran kayak gitu ya. Terus gini, teorinya mengatakan, teori ekonomi mengatakan semua yang subsidi pasti disalahgunakan, itu pasti. Kalau dulu Luhut ngomongnya kayak gitu, terus diklarifikasi oleh Menteri ESDM dan Pak Jokowi, ya nggak usah heran lah, karena kan kebutuhan Menteri ESDM, dan Menteri ESDM-nya itu partainya Oppo gitu loh Mbak. Jadi ini balik lagi, saya akan mengatakan bahwa negeri ini memang bobrok. Ya. Apa yang bobrok? Hukum. Itu pasti. Saya mencupli Bapak Reza Indragiri ya, kalau nggak salah. Saya suka nggak suka, saya terpaksa harus ngomong bahwa sepertinya polisi ini adalah penjahat yang sebenarnya yang mentarget mana itu yang bisa saya target, mana itu yang bisa mendapatkan benefit buat saya dan sebagainya. Itu kan sudah sadis toh Mbak, perkataan itu. Saya sebenarnya nggak suka ngomong seperti ini, tapi harus saya katakan, bagaimana lah. Udah bener kan Mbak? Saya bukan pakar siapa-siapa, saya bukan Reza Indragiri, tapi sudah nggak usah rame-rame, saya udah bolak-balik ngomel tentang hukum kita dan partai politik. Kemarin juga ada orang yang udah usur gitu ya, pengamat gitu ya, tentang politisi, tentang mereka juga ngomong bagaimana caranya kita ini negara katanya demokrasi, tapi hak demokrasi kita itu diakuisisi oleh para ketum partai. Kenapa? Karena kita itu nggak bisa apa-apa. Kalau mereka itu salah, menterinya salah, atau siapapun yang salah, pejabatnya salah, kita itu nggak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa adalah para ketum partai. Bener toh Mbak? Ya bener, yang merekor siapa? Merekol siapa? Lah, dia mencontohkan di Amerika, kalau ada menteri yang tidak benar apa kayak gini-gini, rakyat itu berhak untuk merekol dengan ada rananya gitu ya Mbak, ada tempatnya gitu ya. Nah, bukan rekor itu terus berantem kayak gitu, bukan gitu ya. Nah, bener juga kan Mbak, saya ngomong apa? Biang kerok daripada carut marutnya negeri ini adalah penegak hukum dan partai politik. Sudah itu aja, benerin itu dua. Kalau Prabowo berani, maka semua jadi beres lah. Reza Indragiri itu juga mengatakan, saya juga waktu itu kaget Pak Prabowo waktu speech di mana gitu mengatakan bahwa kalau sampai waktu dia polisi
Kalau sampai polisi tidak bisa membenahi diri dan polisi masih tetap seperti ini, maka negara ini akan gagal. Itu karena penegak hukum, karena kepolisian. Udah benar kan, Mbak? Nah, udah ya. Terus ditambah lagi telur, saya klarifikasi ya, mohon maaf Pak Tony ya dan Pak Andreas atau siapa, pokoknya gue nggak tahu deh. Kita itu sudah ekspor telur sejak tahun 2017. Yang ekspor telur itu adalah PT CPI dan ekspor telurnya ke 5 negara, 998 kontainer. Jadi sebenarnya ya, yang inti ini mau saya katakan adalah kalau swasta yang bekerja jangan khawatir. Kenapa? Karena swasta nggak ada subsidi, Mbak. Kalau kamu mau jatuh, jatuhlah. Kalau kamu bisa berdiri, ya kayalah. Gitu loh artinya ya kan. Jadi ya mereka harus survive dong, gimana caranya. Balik dari telur ke telur itu sebenarnya produksi kita memang lebih gitu ya. Kalau nggak salah itu berapa juta gitu loh, berapa juta ton per tahunnya kayak gitu ya. Yang paling gede itu adalah Jawa Timur, lalu Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera banyak yang menghasilkan gitu ya. Sumatera Barat, Banten, Lampung, Bali, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan. Nah itu mereka rata-rata paling sedikit itu adalah setengah ton, sementara yang Jawa Timur itu hampir 2 juta ton. Nah sekarang balik lagi ke topik berikutnya adalah bagaimana caranya kita ini sebenarnya bisa dan mampu. Hanya saja yaitu pendidikan anak-anak ini loh yang saya takutin, itu pendidikan grassroots ini yang saya takutin. Kenapa? Karena kalau tidak 2045 kita itu nggak akan mencapai ke situ. Kalau sudah nggak bisa mencapai, populasi kita menjadi menua, berarti kita kandas lah. Gitu loh artinya. Lah, kalau sekarang contoh balik lagi, China, dia sudah mandiri energi, mandiri makan. Itu yang paling penting. Lah ini Pak Prabowo mandiri makan, itu yang paling saya suka gitu ya. Kalau enggak, bisa celaka. Negeri ini mau jadi apa, kan kayak gitu. Lah ditambah lagi Mbak, sekarang bayangin aja, di mana yang nggak ada barang atau nggak ada tempat, maksudnya nggak, yang tempatnya itu bersih, yang benar-benar pejabatnya itu benar. Oke, contoh Kue Kiangi. Kenapa Kue Kiangi dipecat oleh PDIP atau keluar dari PDIP? Kenapa? Sebenarnya kenapa? Jadi yang saya mau katakan, di Indonesia sulit orang baik untuk mendapatkan tempat. Terima kasih. Ya, kebetulan usaha dagang saya salah satunya sembako ya. Jadi saya tahu persis itu tentang sembako. Begini, di negara kita sebetulnya permasalahan bukan hanya di penegakan hukum yang kemungkinan banyak kebobrokan, dan juga di politik yang kemungkinan banyak kebobrokan. Karena untuk menjadi pejabat negara kan kita tahu sendiri di belakang layarnya itu ada pembelian suara atau membeli jabatan, kemungkinan juga skenarioan berlaku untuk menjadi pejabat negara, di eksekutif legislatif. Oknum-oknumnya tuh lumayan juga banyak sih. Yang jujur mungkin ada sedikit. Itu memang masalah di politik negara kita, kemungkinan seperti itu. Lalu di masalah ekonomi juga ada. Kita tahu manajemen sembako, walaupun tadi PPI itu ekspor dari dulu karena kita berlebih, lalu kenapa harga di eceran naik? Kita tahu harga normal sebetulnya Rp22.000 per kilogram. Itu yang harga normal untuk diterima konsumen, kurang lebih segitu. Karena dari peternak bisa Rp20.000 per kilogramnya. Lalu kenapa kita terimanya Rp26.000 per kilogram, Rp27.000 per kilogram, Rp28.000 per kilogram sampai ke atas, bahkan kadang tembus Rp30.000 per kilogram ke atas, ya Mbak ya. Lalu kenapa terima sama hal itu? Kan kita pertanyaannya seperti itu. Berarti ada permainan harga dari telur yang kalau supply banyak itu permintaan tetap, harusnya kan dia harga turun. Lalu kenapa ada yang dipecah-pecahin? Itu sempat masuk TV.
berita berkali-kali. Lalu kenapa ada kata Fatoni ada yang dibuang ke laut? Dan kan memang indikasi ada kartel juga bermain juga di dalamnya, pengusaha besar di beberapa komoditi, bukan telur. Jadi manajemen ekonomi negara kita juga kelihatannya dikuasai kartel juga, itu tidak bagus hasilnya. Akhirnya harga eceran tingkat konsumen itu tinggi, padahal sedang ada panen. Ya, oke. Itu. Nah, kemungkinan lain bukan hanya di ekonomi, di pendidikan yang masih ada pungli dan juga jual beli kursi di bangku sekolah SD, SMP, SMA negeri atau universitas negeri, kemungkinan dan sekolah kedinasan masih ada, itu juga masalah di pendidikan. Lalu di hal lain-lain itu juga bermasalah. Jadi pembetulannya bukan pada dua inti itu saja, kalau mau betulin kebobrokan di negara kita atau penegakan hukum dan juga tadi politik, tapi juga di bidang ekonomi, di bidang pendidikan dan lain-lain, itu harus dibetulkan semua. Diisi orang-orang yang integritas moral dan akhlaknya baik, diisi orang-orang yang jujur dan profesional. Profesional itu ya jujur, kredibel, amanah, bisa dipercaya. Kalau menurut Mama, tadi sih sebenarnya semua udah lengkap lah ya. Dari pagi itu semua sudah dikupas sampai ke kulit-kulitnya. Masalahnya hukum-hukum, jadi intinya gini loh, akan yang paling penting katanya hukum, rangkumannya ya. Tapi kalau Mama lihat hukumnya sih udah ada, ya enggak? Masalahnya pengimplementasiannya, pengaplikasiannya, yang dilaksanakannya itu loh. Jadi ya harus dilaksanakan, dikerjakan. Jadi selama ini himbauan, wacana dan sebagainya, tapi kalau nggak dijalanin mau bagaimana? Ya enggak? Ya. Dan jadi mengenai pendidikan itu, akar dari pendidikan tuh mungkin memang pahit ya rasanya. Tapi hasilnya itu pasti manis gitu. Menurut saya sih begini, apapun itu tergantung niatnya. Memang mau korup ya korup, tapi memang masalahnya kan kita dengan orang-orang yang di atas seperti yang Pak Tony bilang, mafia ini kita percaya nggak dia akan berubah punya niat baik sehingga mau mementingkan kepentingan rakyat kan. Yang sekarang kan pikirannya banyak kan yang kita lihat sampai saat ini ya, banjakannya gimana gitu kan. Itu yang jadi masalah sih. Menggantikan subsidi BBM, meniadakan ya subsidi BBM, jadi one price ya, satu harga, lalu diganti dengan BLT, gitu ya Mbak ya, bantuan langsung tunai. Baik, saya rasa gini Mbak, ini bantuan langsung tunai, ini kan domainnya Kementerian Sosial, ya, jadi mungkin bisa bersinergi dengan Kemensos. Kalau data BPS saya rasa juga harus perlu diupdate, ya toh? Diupdate karena kan pasti day by day ya, tiap ini pasti kan ada mungkin ada yang berpulang ya, atau mungkin tadinya sudah data terpadu kesejahteraan sosial ini sudah lebih sejahtera gitu kan ya Mbak ya. Itu memang perlu diupdate gitu. Jadi jangan pakai kadang-kadang datanya data lama gitu kan ya. Nah, yang saya cermati Mbak Nina, untuk bantuan langsung tunai ini sudah mungkin sudah pernah diberlakukan sebelumnya ya, itu langsung ke rekening pribadi masing-masing ya, seperti waktu pandemi itu kan ya. Kalau saya tetangga saya tuh ada ya yang mbak tukang cuci itu ART itu dapat dari dari kartu ya, kartu yang dia dapat, ATM-nya terus langsung diterima. Itu mungkin lebih tepat sasaran. Tapi ini sekali lagi kita benahi dulu untuk datanya ya, validasi datanya gitu, karena itu benar-benar yang tepat sasaran gitu. Kalau memang dialihkan ya mungkin dialihkan ke Mbak, mungkin yang lebih tepat sasaran yang lebih membutuhkan ya driver yang ini sebetulnya kan subsidi kan awalnya kan untuk ini ya Mbak ya, untuk misalnya cocoknya ya kalau untuk angkutan barang ya Pak, angkutan barang dan jasa gitu ya. Jadi ini ya PR-nya ini validasi datanya memang harus benar-benar akurat gitu, tepat sasaran. Jadi jangan sampai yang misalnya yang sudah berpulang tapi namanya dimunculkan gitu ya. Nah ini PR-nya gitu. Bagaimana bisa bersinergi juga dengan lapisan yang grassroots yang terbawah ya, dari mungkin dari pihak
saya cermati itu di setiap kelurahan itu kan ada itu ya Mbak ya, ada perwakilan dari dinas sosial yang biasanya dia bersinergi dengan ketua RT dan RW ya, atau dasawisma gitu ya. Nah itu biasanya mereka datanya lebih akurat kalau mereka terjun jemput bola gitu, yang lansia kah atau yang memang yang betul-betul membutuhkan. Apalagi Opung Luhut ini kan masuk Dewan Ekonomi Nasional ya. Bagaimana ya sebetulnya BLT ini stimulus jangka pendek ya Mbak ya, jangka pendek menengah. Nah bagaimana memberdayakan yang tadinya dapat BLT ini biar lebih sejahtera ya. Jadi DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini harus memberdayakan, meningkatkan mereka lebih sejahtera. Jadi it's okay mungkin diberi stimulus, diberi kail saat ini ya, maksudnya diberi ikan, tapi untuk kedepannya, untuk stimulus jangka menengah, jangka panjang harus diberi kail gitu ya, biar mereka lebih berdaya gitu. Ya kalau Opung LBP sih jauh udah lebih sejahtera ya. Nah kalau perlu yang nanti data ini mereka bisa seperti Opung LBP kan, lebih jauh damai sejahtera gitu kan. Jadi jadi aku juga mau. kayak mbak-mbak yang ada tetangga itu, oh Mbak Vina aku untuk ini gitu, atau waktu itu ada stimulus untuk UMKM ya toh. Oh iya pernah ada itu. Karena ada yang mbak-mbak jamu itu yang biasa langganan saya itu kan, terus saya dapat oh ya, oh puji Tuhan ya saya bilang gitu. Jadi nah itu memang kadang perlu ya Mbak UMKM di bawah ya kan. Nah itu seneng banget di foto kan, dia bilang ya karena saya cerita dari mereka ya, saya foto produk-produknya, terus dapat berapa waktu itu ya, 1, berapa gitu, saya lupa dia cerita gitu. Nah itu memang kadang yang grassroots ini memang perlu Mbak stimulus itu, mereka udah happy gitu untuk nambah modal atau apa gitu. Jadi benar-benar tepat sasaran gitu. Ya pertanyaan saya satu Kak Nena, emang sekarang BBM nggak satu harga? Itu pertanyaan pertama, karena gini, yang dimaksud dengan BBM satu harga itu kan di seluruh wilayah Indonesia itu harganya sama. Nah, kalau yang disoal adalah loh kan Pertalite sama Pertamax beda harganya. Lah produknya aja beda. Berarti kalau memang mau menerapkan namanya kebijakan satu harga, berarti tidak lagi ada Pertalite, tidak ada lagi Pertamax, tidak ada lagi Pertamax Turbo. Itu berarti nganu Kak Nena. Kalau kayak di farmasi toh Kak Nena, bahan dasarnya antibiotik sama satu, mereknya beda. Tapi ada zat aditifnya apa? Nanti jadi harganya sekian. Jadi di satu mengklaim sebagai paten, satu sebagai mitu, satu sebagai generik, ya mungkin seperti itulah gambarannya. Tapi yang harus dipastikan dulu namanya satu harga yang seperti apa dulu. Karena sekarang pun kalau kita beli Pertalite, mau di Semarang, di Jakarta, di Aceh, di Papua, sama harganya. Harusnya kan sudah satu harga. Kalau misalnya ini berarti produknya harus tinggal satu, tidak artinya masyarakat tidak akan ada lagi pilihan. Itu yang pertama, artinya apalah mau dinamain apa terserah. Yang kedua, yang terkait dengan ini Kak Nena, rencana gesernya ke BLT. Saya kok nganu ya Kak Nena ya, pengalaman sebelumnya yang namanya BLT itu satu, selain tidak tepat sasaran ini artinya tidak tepat siapa yang terima, dan yang kedua adalah tidak tepat guna. Tidak tepat guna itu artinya dikasih tujuannya untuk subsidi atau penggantian bahan bakar, tetapi akhirnya karena memang entah itu karena memang si perilaku dari masyarakat atau memang karena kebutuhan mereka dipakai untuk keperluan yang lain. Nah sementara yang terkait dengan bahan bakar tetap aja bilangnya saya nggak dapat. Nah apa nggak lebih baik begini Kak Nena? Ini saya sedikit juga mereview tentang kebijakan MBG ya Kak Nena. MBG itu sudah berjalan 3 bulan
ya hampir 3 bulan penuh ya. Tetapi kan pada kenyataannya dari Pak Presiden pun menyampaikan bahwa memang masih belum mencapai sasaran yang tepat. Memang Kak Nena, karena apa? Satu, MBG yang jalan justru malah yang ada di kota besar. Justru yang paling penting adalah yang di daerah-daerah tertinggal ya, terdepan, terpencil dan terluar. Nah, itu kan harusnya yang didahulukan. Nah, kenapa justru malah ya memang di sana kan secara semuanya infrastruktur itu jelas-jelas tidak memungkinkan ya untuk dijangkau lebih mudah. Nah, akhirnya apa? Di tengah-tengah kota, apalagi sekolah-sekolah unggulan dikasih. Kadang mereka yang apa anak-anak mereka anak-anak yang ada di sekolah itu mungkin tidak membutuhkan gitu loh. Bahkan mereka sendiri mampu makan yang lebih baik dari yang disediakan, itu kan miris gitu. Kenapa tidak terpikirkan kalau misalnya dibuat sistem apa? Sistem voucher misalnya loh kan enak, dibuat sistem voucher. Nah, basicnya apa? Basicnya adalah NIK. Tadi Bu Vina udah singgung juga terkait dengan updating data. Karena kelemahan kita adalah itu. Jadi kalau saya Kak Nena di tempat kerja saya itu seringkali ada NIK ganda. Itu kan aneh Kak Nena. Padahal katanya KTP-nya sudah elektronik, sudah berbasis data. Tapi buktinya ada NIK ganda dengan orang yang sama Kak Nena. Ini kan aneh. Lah, yang satu buatnya di mana, satu buatnya di mana. Padahal ya alamat sama, semua data diri sama. Kenapa kasus-kasus kayak gini masih terjadi dan nggak cuma satu, banyak. Sehingga ketika kita melakukan tracing, seringkali kita juga kesulitan. Nah, artinya apa? Kalau misalnya data basis data kita kuat, kita itu bisa kok lebih tepat sasaran dan nanti diberikannya ya dalam bentuk itu tidak uang tunai Kak Nena. Kan dulu pernah juga yang saya pernah sampaikan, karena kita itu kadang masyarakat kita makan bergizi aja masih susah. Oh ya, saya mumpung ini agak melebar sedikit tadi Kak Nena waktu pas di breakfast briefing ya Kak Nena ya. Ada rencana untuk ekspor telur. 16 juta telur apa gimana? 1,6 juta telur. Berapa sih? 1,6 juta. Ya. Itu saya wow amazing amazed sama itu, karena kita aja pemenuhan kebutuhan nutrisi buat masyarakat kita untuk bisa makan dengan kandungan protein yang layak aja masih kesulitan Kak Nena. Kita juga belum yang lagi swasembada yang berkelimpahan. Kok kita udah pikir ekspor ya? Artinya kan ya yang seperti disampaikan diulas berkali-kali sama Pak Profesor Tony ini ada yang bermain Kak Nena, pasti ujung-ujungnya duit ini pasti kan gitu. Karena apa di harga di sini mungkin keuntungannya udah untung tapi kurang tebel kan Nena. Jadi kalau ketika ada yang peluang yang lebih tebel lagi ya pasti akan berpindah ke sana. Fluktuasi harga di sini pun ketika menjelang hari raya, harga sembako termasuk salah satunya telur pun masih agak susah dikendalikan. Sekarang telur rata-rata di 27-28 ribu kalau nggak salah. Nggak tahu kalau ini bilang lebaran itu mungkin ada di beberapa tempat yang dikit lagi mungkin atau bahkan tembus 30 ribu. Nah, apa tidak sebaiknya digunakan untuk seperti itu? Nah, ketika makan yang kebutuhan gizi aja tidak terpenuhi, terus habis itu malah diekspor, ketika masyarakat kita juga dikasih dalam bentuk uang, kadang jadinya bukan uang Kak Nena, rokok. Yang saya pernah sampaikan, padahal rokok itu
istilahnya kan ya kayak bakar duit gitu ya. Uang itu dibakar, terus habis itu juga ya tahu sendirilah dampak negatif dari rokok. Ya. Betul. Apapun, mau rokok sigaret, kretek maupun rokok yang sekarang yang vape itu tetap sama-sama merugikan. Nah, mungkin yang perlu direformasi kalau misalnya betul mau diberikan dalam bentuk yang lain, harusnya yang dipikirkan adalah bagaimana satu reformasi sistem data kita. Yang kedua adalah reformasi sistemnya, Kak Nena, karena itu tadi supaya tepat sasaran dan tepat guna. Jadi tidak karena kalau misalnya ya kita benar-benar seperti MBG, anggaran kita sampai 174 triliun kalau nggak salah. Padahal sebetulnya kalau kita betul bisa memilah dan memang yang membutuhkan di daerah 3T, itu paling banter kita hanya butuh mungkin antara ya 20-30 T, Kak Nena. Artinya apa? Kita bisa melakukan penghematan yang luar biasa, bukan untuk akhirnya bocor lagi, bancaan lagi, bagi-bagi lagi. Kira-kira gitu kan? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Sudah dibuka, saya buka sekalian. Boleh nggak Pak Andreas? Pak Andreas ini adalah seorang dokter spesialis yang beliau juga adalah pengusaha di bidang medis ya. Terima kasih banyak untuk kalian mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion pagi ini. Oh ya, diingetin untuk Jakarta, ganjil genap nggak berlaku ya, mulai hari ini sampai tanggal 7 April nanti. Jadi bebas mau jalan monggo, silahkan keluarin koleksinya di garasi. Oke, nanti 1 jam dari sekarang yang belum bisa gabung masih bisa ikutan kembali untuk sesi berikutnya. Saya menuju Westlife. Ini lagu diminta sama Mbak Vina. Aduh, memang ganteng-ganteng banget ya. Kalau sama yang ganteng aku juga mau. Kita tos dulu. Sekaligus juga mengingatkan pada kita bahwa mimpi itu penting dalam hidup kita. I have a dream. Spesial buat Mbak Vina. I have a dream. Businessman Opinion. Businessman Opinion. Businessman Opinion. Berbicara dengan mata, telinga, dan hati itu jauh lebih dalam dibanding berbicara yang asal bunyi. Dan inilah kesempatan untuk Anda mitra bisnis ya, Businessman Opinions Family, siapapun Anda warga negara, untuk kembali menyuarakan hati Anda, mengkritisi dan memberikan saran, komentar, pendapat terhadap berbagai fenomena yang ada di negara kita. Businessman Opinion. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memberi sinyal bahwa tahun 2027 mendatang, pemerintah tidak akan lagi menyediakan BBM subsidi dan akan menerapkan BBM satu harga. Sementara subsidi BBM yang selama ini diberikan akan disalurkan langsung kepada penerima yang berhak secara tunai. 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 dibuka untuk Anda. Bagaimana komentar Anda mengenai hal ini? Pak Anugrah, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Udah di jalan Pak, dengar suara apa? Suara ini? Enggak, ini pintunya belum saya tutup. Oh, soalnya kalau misalnya udah di jalan kan aku miss suara yang itu loh. Oke, sehat ya Pak? Lagi masuk. Sehat ya Pak Anugrah ya? Sehat. Nggak ikutan mudik? Nggak ikutan mudik? Nggak ikutan mudik? Buang-buang uang. Oh gitu ya? Oh nggak apa-apa. Titip Jakarta ya. Oke, silakan Pak Anugrah, silakan. Iya. Kalau saya sih menanggapi ini kan suatu isu ya atau topik ini baru omong-omong doang, baru rencana ya. Baru sinyal, kan 2027 kan? Baru sinyal. Baru sinyal. Iya. Ini kan sebenarnya gimana ya? Ini suatu tanda-tanda ekonomi kita semakin memburuk kali ya. Mungkin ya. Jadi
kita juga harus waspada. Karena apa? Karena sekarang begini, kalau misalnya bensin satu harga kemudian tidak ada subsidi, kan berarti otomatis harus ada tambahan ekonomi lain dong untuk menunjang itu, dan otomatis harga-harga pun akan naik, benar nggak? Kurang lebih seperti itu kan, nggak mungkin misalnya minyak goreng. Makanya kita aja nih ya, yang tadinya itu nggak mau tahu lah, udah capek lah kan sama negara ini lah. Udah banyak hal yang diberikan kayak puzzle ke kita disuruh utak-atik sendiri. Ditambah lagi nih kayak pemerintah hari ini kayak apa ya, provokasi gitu kali ya. Apa sih? Saya nggak ngerti deh. Kayak diminta nih buat semut-semut yang nggak biasa gigit, jadi kok mulai jadi bahasan di semalam saya ikutan ronda ceritanya semua bapak-bapak di sekitar gitu. Mereka sudah bahas ini loh. Orang yang biasanya cuma cukup light aja ngebahasnya bagaimana perjalanan hidup kan, bagaimana buat menjelang hari tua nih mau siapin bisnis apa nih bro gitu. Tapi hari ini kita mulai bahas negara tuh, kayak orang-orang yang Bagaimana kalau besok yang pada ikutan ronda itu suruh ikutan bisa sampai opinion ya? Iya, itu pun saya sampaikan. Nih jangan salah nih, tiap pagi juga saya juga diprovokasi sama Pak FM supaya sebelum nyampe kantor, ayo apa yang bisa kita bahas gitu. Ya menarik. Ya harapan saya sih gini lah. Dari Pak FM buat bisa menyampaikan jawab-jawab. Saya pasti Pak FM juga punya visi lah. Ada satu tim yang emang nanti membentuk satu summary kali ya, disampaikan ke negara bahwa yang didengarkan hari ini kepada Pak FM lewat fasilitas Pak FM, saya rasa dengan bentuk perjuangan, bentuk bagaimana Indonesia buat lebih baik lah. Kita nggak ada unsur mau ada apalah, mau bikin gimana, nggak ada. Ini menilai, ada bahasan, kita respon. Ya harapannya ya tolong dikaji, tolong ditinjau lagi-lagi, bikin lembaga baru apa namanya, tim khusus lah. Satgas ya. Ini apa? Iya, Satgas ini apa? Satgas apa yang nggak kebagian kemarin jatah dibikin Satgas lagi, apa nggak apalah. Jadi masyarakat nih kok jadi apa ya, dari skeptis gitu loh sama negara nih. Jadi begitulah. Pak Luhut biasa lah ya, memang kerjaan dia begitu ya, mendengungkan dulu bahwa nanti pelaksananya gimana nggak jelas ya. Tapi bagus, memang kita sebagai negara harus di-trigger untuk lebih maju. Masalahnya kembali lagi saya tekankan, Pak Luhut ini nggak pernah urusin korupsi ya. Malah dulu pernah dibilang KPK ngapain OTT. Beliau yang bilang itu nggak ada gunanya. Jadi maksud dia itu dipendam aja di bawah karpet, ya kita genjot terus. Masalahnya itu inti masalahnya, masyarakat dan dunia internasional nggak percaya kalau kita nggak benahi itu masalah ya. Itu didiamin terus mau genjot 8%, mau Indonesia emas, datangnya dari mana? Kalau nggak mau berbenah, bersih-bersih rumah sendiri supaya orang nyaman untuk datang. Tapi beliau tetap aja menggongin begitu ya. Ya saya nggak tahu apakah mungkin durasinya sudah nggak banyak, sama kan juga pidatonya bombastis tapi pembenahannya nggak ada. Saya kira itu membatasi ruang gerak ya. Jadi yang penting tetap top, berkuasa, sebar-sebar bansos, terpilih lagi, fotonya masih dipajang sebagai deretan itu. Bahwa kinerjanya apa, ya jelas. Kita udah susah ketemu Hatta, susah ketemu Sugeng, ya, susah untuk menemukan Baharudin Lopa, yang mau kerja susah-susah, ya. Semua dengan mentereng, mondar-mandir, pesta-pesta, dan rakyatnya tetap jadi rakyat jelata. Ya,
Ini sih saya lihat dari YouTube ya, ada yang di tes itu apa, yang dari pertama ya Pertalite dan dengan yang lain tuh Shell dan Vivo dan banyak lah. Istilahnya sekarang sih kalau dihitung oktannya sih udah sesuai yang pertama. Cuman yang pertama plusnya ya, kalau yang nggak salah warna merah tua ya, itu malah RON-nya 88. Harga yang paling mahal, tapi kualitasnya kok jauh banget gitu ya. Nah kalau mau beli yang lebih bagus, paling bagus itu di Shell, dia oktannya 100, jadi sesuai gitu loh. Kalau 199, beda-beda dikit satu boleh lah. Cuman maksud saya gini, ini kan lagi rame-rame, lagi hangat-hangatnya. Ntar apakah kita bakal bisa ngecek terus gitu loh? Kita konsumen biasa kan harus beli alatnya itu alatnya juga yang buatan Amerika itu, yang baru agak tepat gitu ya. Masa kita harus cek terus gitu loh? Maksud saya ya kita nggak yakin ini. Jadi kita ini dipaksa untuk beli pertama, ntar di oplos lagi gitu. Kan nggak ada kepastian untuk hal itu gitu loh. Jadi kalau subsidi juga ya subsidi aja bisa dikorupsi kan. Yang dulu di Tangerang gitu, yang 300.000 dipotong sama siapanya gitu. Atau kalau mau ke rekening juga, kita juga gelap juga kan, nggak ada transparansinya gitu. Jadi subsidinya seakan-akan ada ke beberapa orang, dianggap udah subsidi gitu. Jadi saya gimana ya, kurang transparansi ini kita jadi nggak gitu percaya sih. Makasih. Oke, terima kasih kembali Pak Teddy atas opininya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.